Selamat datang di channel 86 bersama saya YI, Guru Informatika Indonesia. Baik, pada pertemuan yang kedua ini nah, saya akan membahas tentang coding yang sudah kita pakai kemarin pada pertemuan pertama. Kemarin kita sudah pakai coding, bagian dari coding kontrol yaitu selamanya. Di dalam pemrograman, teori pemrograman, selamanya ulangi lagi, kemudiannya ada ulangin sampai ini. Coding-coding ini dinamakan looping atau pengulangan. Jadi ini ada pengulangan. Jadi kalau dalam pemrograman visual ini dikatakan dengan looping. Jadi apa yang ada di dalamnya ini akan diulangi. Kalau di sini codingnya selamanya, dia selamanya sebelum ada perintah untuk berhenti. Oke, baik. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ceritanya. Kemarin ini si sprite ini atau sprite ini sudah diganti nama dengan orang. Ini akan berjalan. Kalau kita play dia berjalan. Baik, kita jalankan, dia berjalan. Nah, dia berjalan terus tanpa ada berhenti. Kalau kita tombol klik hentikan, dia baru berhenti. Dia berjalan terus gitu. Nah, sekarang kita akan memberikan satu kode buat sprite yang berjalan. Apabila sudah menyentuh di pinggir, maka dia akan balik ke posisi semula. Kalau ini adanya di koordinat min 190, X-nya min 190, kemudian Y-nya min 76, maka dia harus balik ke posisi itu. Jadi min 190, Y-nya min 76. Jadi tadi codingnya jika menyentuh pinggir. Nah, kita sekarang pakai coding yang namanya pencabangan, atau istilahnya pencabangan ini. Jadi coding yang kita pakai ini, jika dia menyentuh pinggir, nah, kita cari jika dia menyentuh pinggir, maka yang dikerjakan yang di sini, yang putih ada di dalam blok putih ini. Jika dia menyentuh pinggir, maka dia akan balik ke posisi ini. X-nya min 190, Y-nya min 76. Oke. Baik, sudah dimengerti teman-teman? Algoritmanya atau jalannya program. Nah, sekarang kita cari kalau menyentuh pinggir. Menyentuh pinggir itu adanya di sensor. Oke. Nah, oke, di sini ada kata-kata menyentuh. Ya, menyentuh. Oke. Kita taruh menyentuh. Nah, kalau kita klik ada pilihannya pinggir. Ya, oke. Ada ternyata. Jika menyentuh pinggir. Nah, sekarang blok kode ini menyentuh pinggir, kita masukkan ke syarat yang ada di blok ini. Jika tidak. Oke, kita masukkan syaratnya di sini. Sampai muncul. Nah, berarti dia kalau kita lepas sudah masuk dia. Ya, sudah masuk. Jadi sekarang jika menyentuh pinggir, maka ini kembali ke min 190, min X-nya min 190, Y-nya min 76. Nah, sekarang kita cari coding yang ke koordinat ini. Adanya di gerakan, Nah, ini ada nih. Pergi ke X berapa, Y-nya berapa. Nah, kebetulan dia akan membaca posisinya di sini. Min 90 nih, nilainya akan terbaca di sini. Oke, kita tarik, kita masukkan di sini.
Jadi kalau ada coding seperti ini, jika menyentuh pinggir dia akan balik ke sini. Oke, sekarang kita coba kita simulasikan bagian per bagian dari coding ini. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana jika menyentuh pinggir. Sekarang posisinya ini menyentuh pinggir apa enggak? Enggak. Kalau saya klik, nah, dia tidak bereaksi. Saya taruh sini, saya klik, tidak bereaksi. Saya taruh menyentuh pinggir sekarang, saya klik, ya dia akan kembali. Nah, oke, saya ulangi lagi, sekali lagi. Pinggir atas coba, saya klik, dia akan kembali lagi. Kalau pinggir yang sebelah sini, saya klik, dia akan balik. Jadi menyentuh pinggir manapun dia akan balik ke koordinat ini. Oke, baik ya. Jadi coding ini kira-kira sudah jelas ya. Coding ini kalau menyentuh pinggir dia akan balik ke sini. Nah, sekarang kita gabungkan dengan yang kemarin. Nah, kalau tidak menyentuh pinggir dia akan terus berjalan terus ya, oke, dia akan terus berjalan. Nah, makanya ini kita taruh di sini. Nah, ini kan coding ini kan kalau saya klik dia berjalan ya kan, dia berjalan ya, kalau saya klik berjalan. Oke, makanya jika tidak menyentuh pinggir, jika tidak maka dia akan nah, coding ini saya masukkan di dalam sini. Oke, jadi kalau saya klik, oke, selama dia tidak menyentuh menyentuh apa belum, saya klik lagi, oh belum menyentuh ya, belum menyentuh, saya klik lagi, belum menyentuh, ayo, oke, sekali lagi ya, saya klik ya, setelah menyentuh dia langsung balik ke sini. Oke, jadi ini kalau diklik secara step by step atau satu persatu, dia akan terus selalu mengkondisikan ini udah nyentuh pinggir apa enggak. Kalau enggak balik, kalau enggak jalan, nyentuh belum, kalau udah nyentuh balik, kalau belum jalan lagi, terus gitu kan. Nah, ini secara otomatis biar dia bergerak sendiri, makanya kita harus pakai pengulangan selamanya, jadi diulang selamanya terus. Nah, makanya ini pengulangannya kita taruh di paling luar, jadi posisinya di luar dia, jadi ini akan diulang seterusnya selamanya. Oke, sekarang kita coba, kita klik ya, itu belum, terus dia akan bergerak terus. Ya, oke, setelah menyentuh pinggir dia akan balik lagi, dia akan bergerak lagi terus, jadi bolak-balik seperti itu ya. Kita hentikan. Sekarang biar ia bisa dijalankan dengan tombol jalankan ini, tombol yang bendera hijau ini harus kita taruh di ujungnya. Oke, sekarang sudah menjadi lebih sempurna aplikasinya. Kita jalankan, jalan dia sampai menyentuh pinggir, dia akan balik lagi di situ. Oke, ya begitulah kira-kira. Oke, baik, sekarang kita mau mencoba menggunakan coding yang lain. Jadi setelah ini kita mengganti ini, pergi ke ini, mau coba kita ganti, misalnya diganti dengan meluncur ya, biar lebih atraktif aplikasinya. Pindahnya itu secara meluncur, bukannya pindah sekonyong-konyong. Apa sekonyong-konyong ya, betul. Oke, jadi meluncur ke koordinat yang sama, berarti ini kita isi dengan minus 190, yang sini juga minus 76. Oke, baik, kita coba jalankan. Ya, meluncur ya, lebih
apa ya, lebih menarik programnya. Oke, sekarang sambil meluncur dia sambil berteriak oke, baik, ini mengasihkan lagi nih. Sekarang kita akan memberikan suara. Nah, ini dengan suara kita sendiri. Jadi sambil meluncur dia bilang oke ya. Baik, kita bikin suara sekarang, membuat suara. Bagaimana caranya? Kita klik tab suara. Oke. Kemudian di sini kita pilih suara, kemudian kita pilih rekam. Oke. Kalau Anda sudah siap merekam, Anda tinggal klik tombol rekam, kemudian kita bersuara. Oke. Misalnya contohnya oke, gimana ya? Kita coba. Ya. Kita play, kita mainkan dulu, kita mainkan. Suaranya sudah oke belum? Ya, kayaknya suaranya memang oke nih. Ya, oke. Kalau sudah memang sudah oke, kita simpan. Nah, sekarang ini yang hasil recordingnya. Tadi kita ini namanya recording 1. Oke. Bisa kita ganti jadi boleh kita ganti jadi ya. Oke, baik. Sekarang kita kembali ke kode lagi. Oke, kode. Nah, di kode sekarang kita item suara. Oke. Nah, sekarang kita pilih mainkan suara sampai selesai. Oke, jadi harapan kita aplikasi ini bila menyentuh dia akan meluncur sambil bilang gitu. Nanti kita lihat sesuai dengan harapan kita apa enggak kalau gitu. Oke, kita coba. Kita klik jalankan. Oke, ada yang kelupaan. Ya, kita belum mengganti nih. Kita belum mengganti mainkan suaranya dengan gitu. Tadi pop. Nah, kita ganti yang Oke, baik. Kita mulai lagi. Oke, kita perhatikan sekali lagi. Baik. Di sini kita masih ada sedikit agak ganjil. Kita maunya tadi meluncur, itu dia sambil bilang kalau tadi kelihatan meluncur selesai baru bilang Oke. Tapi memang urutan kodenya seperti itu. Baik. Kalau begitu kita akan mengubah atau mengedit aplikasi ini bagaimana sambil meluncur dia sambil bilang gitu. Tapi untuk itu nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang ketiga, bagaimana meneruskan aplikasi Scratch ini. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, klik tombol like, dan klik share. Terima kasih, sampai jumpa.